Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali, NPM 2018-0327. Materi kali ini saya akan membahas tentang model spiral. Model spiral adalah salah satu bentuk dari metode pengembangan perangkat lunak atau yang disebut SDLC, Software Development Life Cycle, yang sangat populer digunakan dalam bidang teknologi informasi. Model spiral adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko tiap tahapannya. Model ini juga mengkombinasikan top-down design dengan bottom-up design, di mana top-down design menetapkan sistem global terlebih dahulu, baru diteruskan dengan detail sistemnya, sedangkan bottom-up design berlaku sebaliknya. Top-down design biasanya diaplikasikan pada model waterfall dengan sequentialnya, sedangkan bottom-up design biasanya diaplikasikan pada model prototyping dengan feedback yang diperoleh. Tahun 1986, model ini dikenalkan pertama kali oleh Barry Boehm pada makalahnya yang berjudul A Spiral Model of Software Development and Enhancement. Makalah tersebut menjelaskan tentang sebuah diagram yang dihasilkan dari berbagai publikasi yang mendiskusikan tentang model spiral ini. Model ini merupakan model yang sudah lama, tetapi sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek besar. Pada makalah awal yang dibuatnya, Barry Boehm menganggap bahwa model spiral adalah suatu model proses yang berhubungan dengan inkrementasi, model waterfall, dan model prototyping. Namun dalam publikasi selanjutnya, Boehm menjelaskan bahwa model spiral sebagai model proses generator yang mana pilihan berdasarkan risiko proyek untuk menghasilkan suatu model proses yang tepat untuk proyek tersebut. Dengan demikian, inkrementasi, model waterfall, dan model prototyping adalah kasus khusus dengan pola risiko proyek tertentu dari model spiral. Tahap-tahap spiral model. 1. Dalam model spiral terdapat 5 tahap untuk merealisasikan penggunanya sebagai berikut. 1. Tahap liaison. 2. Tahap planning. Tahap analisis risiko. 4. Tahap rekayasa atau engineering. 5. Atau terakhir, tahap evaluasi. Sektor-sektor pada spiral model. 1. Mengidentifikasi tujuan, alternatif, dan kendala setiap tahap secara spesifik. 2. Mengevaluasi alternatif, menilai risiko dan pengurangannya. Aktivitas ditempatkan untuk mengurangi risiko kunci. 3. Pengembangan dan validasi. 4. Proyek ditinjau ulang dalam tahap spiral berikutnya direncanakan. Penggunaan spiral model. Model spiral tepat digunakan dalam hal sebagai berikut. 1. Ketika memiliki sebuah proyek dengan risiko sedang hingga tinggi. 2. Komitmen proyek jangka panjang karena potensi perubahan pada prioritas ekonomi dalam perubahan waktu. 3. Lini produk baru yang harus dirilis secara bertahap untuk mendapatkan feedback pelanggan dengan cukup. 4. Ketika penciptaan prototipe berlaku. 5. Perubahan signifikan yang diharapkan dalam produk selama siklus pengembangan. Persyaratan yang kompleks dan memerlukan suatu evaluasi. Kelebihan spiral model. 1. Perubahan-perubahan yang terjadi diselesaikan secara sistematis. 2. Estimasi biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe telah selesai dalam fragmen yang kecil. 3. Manajemen dan analisis risiko yang lebih baik. 4. Pembangunan yang cepat dan mudah secara sistematis. 5. Manajemen waktu yang lebih baik. 6. Mudah dan melakukan
perubahan kebutuhan dan dokumentasi jika perubahan terjadi di tengah perubahan. 7. Produksi software terjadi lebih cepat. Kekurangan spiral mode. 1. Tidak cocok ketika digunakan dalam proyek-proyek kecil. 2. Tidak terlalu berguna dalam proyek-proyek kecil. 3. Sulit dalam mengikuti strategi proyek kecil. 4. Kurang efisien dalam penerapan model spiral karena waktu yang digunakan. 5. Membutuhkan sumber pengalaman sebagai proses sehingga sangat kompleks. 6. Dalam melakukan proyek kecil, estimasi biaya akan sangat tinggi. 7. Risiko dalam tahap planning jika terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan atau dalam anggaran belanja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.